Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, kelas praktikum B. Pada praktikum sistem embedded kali ini, saya akan menjelaskan tentang protokol komunikasi serial I2C untuk sistem embedded. Pengertian I2C, apa itu I2C atau Inter-Integrated Circuit? Inter-Integrated Circuit adalah protokol komunikasi serial sinkron yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat elektronik menggunakan dua jalur kabel. Jalur komunikasinya ada dua, yaitu SDA dan SCL. SDA atau Serial Data Acquisition itu ada jalur transfer data antar perangkat dan bersifat bidirectional, artinya bisa dua arah dan berkonfigurasi open drain. Untuk SCL atau Serial Clock Line, dia menyediakan sinyal clock, mensinkronkan komunikasi data, dan dikontrol oleh perangkat master. Lalu cara kerjanya, tahap 1, master menginisiasi komunikasi pada bus, menghasilkan sinyal clock, dan mengirimkan alamat slave. Tahap 2, slave merespon panggilan master, memiliki alamat unik 7 bit atau 10 bit, lalu menerima atau mengirim data. Lalu berikut ada gambar arsitektur diagramnya. Selanjutnya, mekanisme transfer data. Ada 5 tahapan. Dari start, SDA turun saat SCL tinggi, lalu address, kirim alamat slave 7 bit, lalu slave mengirim konfirmasi, lalu transfer data 8 bit per frame, lalu stop saat SDA naik. Saat SCL tinggi. Lalu stop karena SDA naik saat SCL tinggi. Untuk speed modes-nya ada 3, standar itu dia di 100 kHz, fast itu dia di 400 kHz, lalu fast plus itu dia ada di 1 MHz atau 1000 kHz. Addressing dia 7 bit address-nya ada di 127 devices. Dan untuk direction-nya dia read write, master to slave atau slave to master. Lalu kelebihannya, wiringnya sederhana, hanya membutuhkan 2 kabel SDA dan SCL untuk komunikasi penuh. Lalu multi-slave mendukung hingga 127 perangkat pada satu bus. Lalu multi-master, beberapa master dapat berbagi kendali bus. Efisiensi pin, menghemat pin microcontroller dibandingkan protokol paralel. Sangat ideal untuk perangkat dengan pin terbatas. Lalu bidirectional, mendukung komunikasi dua arah pada jalur yang sama. Transfer data fleksibel antara master dan slave. Kekurangannya, kecepatannya terbatas, kecepatan transfer lebih lambat dibandingkan protokol SPI. Mode standar hanya 100 kHz. Tidak ideal untuk aplikasi real time yang membutuhkan transfer data cepat. Lalu jarak komunikasi yang pendek, dirancang untuk komunikasi jarak pendek pada satu PCB atau board yang sama. Panjang bus terbatas, maksimal beberapa meter dengan resistor pull-up. Lalu konflik alamat, kemungkinan terjadi konflik alamat jika perangkat memiliki alamat default yang sama, sehingga memerlukan konfigurasi manual atau penggunaan multiplexer I2C. Lalu overhead protocol, memerlukan bit alamat dan ACK menambah overhead pada setiap transfer, tidak efisien untuk transfer data dalam jumlah besar dan kontinu. Lalu pengaplikasian I2C pada sensor suhu, kelembapan, tekanan, gyroscope, dan accelerometer. Pada display di LCD, OLED, atau 7 segment display. Lalu di memori di EEPROM dan flash memory untuk penyimpanan data. Lalu untuk di real time clock atau RTC di DS1307, DS3231 untuk pelacakan waktu yang akurat. Implementasinya ada seperti di gambar yang ada di sebelah kanan. Kesimpulannya, I2C adalah protokol komunikasi chip-to-chip yang telah menjadi standar industri dalam sistem embedded.
Dikembangkan oleh Philips dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Dia efisien karena bisa menghemat pin microcontroller dan menyederhanakan writing dengan 2 jalur komunikasi. Andal, protokol yang teruji dan stabil dengan mekanisme error handling melalui ACK/NACK. Versatile, mendukung berbagai perangkat seperti sensor, display, memori, dan perangkat IoT. Selanjutnya akan kita bahas programnya lalu simulasinya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Terima kasih. Oke, jadi di sini sebelum kita ke simulasi hardware-nya, saya akan bahas secara singkat tentang komunikasinya. Di sini kan I2C, jadi di sini kita pakai 2 program. Itu pastinya program untuk STM dan ESP. Misalnya yang pertama itu STM-nya master dan ESP-nya slave. Lalu selanjutnya STM-nya slave dan ESP-nya master. Gitu. Jadi di sini yang pertama saya bahas STM sebagai master. Nah, di sini dia kan konfigurasi mengirim ke ESP dengan alamat ini 0x E09. Nah, lalu di sini juga terlihat di sini untuk mengirim data menggunakan wire write. Wire byte apa ini, counter, dan ini bagian ini. Nah, lalu di sini untuk menerima balasan dari si ESP-nya, di sini menggunakan request from. Selanjutnya di sini lebih ke serial monitornya aja. Lalu di sini karena STM sudah mengirim, maka di sini ESP sebagai penerima. Nah, di sini terlihat bahwasanya alamatnya itu memang benar 0x09. Nah, di sini untuk menerima dari si STM-nya, ini untuk respon data yang akan dikirim. Sedangkan di sini untuk request event ini untuk meminta lah dari si STM-nya. Di sini juga ada sama. Nah, di sini selanjutnya untuk serial monitornya sebenarnya konsepnya sama juga sama yang di SIP-nya master. Tadi kan ESP di sini yang pertama ESP sebagai penerima, sebagai slave. Yang kedua di sini ESP-nya sebagai master atau pengirim. Sama di sini tetap konfigurasi alamat-alamatnya, lalu di pin-pinnya. Di sini juga untuk ini mengirimnya itu di sini masih sama wire write, lalu di sini request untuk menerima balasannya. Di sini untuk serial monitornya. Ini tampilan LCD-nya karena nanti di sini kita menggunakan LCD. Lalu di sini untuk STM sebagai slave, di mana di sini STM untuk menerima. Di sini ada konfigurasinya, alamatnya di sini tertulis jelas harus sama dengan ESP32. Karena ketika alamatnya salah, maka permintaannya itu atau perintahnya itu tidak akan diterima oleh si slave. Nah, di sini juga ada menerima data dari ESP di sini. Ini request event. Nah, ini untuk mengirim data ke ESP. Oke, kita langsung masuk ke praktikum hardware-nya. Ini adalah percobaan pertama di mana di sini ESP32-nya sebagai master dan STM32-nya di sini sebagai slave. Lalu di sini juga ada LCD untuk menampilkan. Nah, di sini ketika kita coba start, di sini akan langsung muncul tulisan seperti ini. TX ke STM32 itu 0 dan RX dari STM32 itu juga 0. Lalu di sini juga ada LCD untuk menampilkan. Nah, di sini ketika kita coba start, di sini akan langsung muncul tulisan seperti ini. TX ke STM32 itu 0 dan RX dari STM32 itu 0 kali 80. Nah, di sini LCD pastinya menampilkan juga ya TX-nya 0 dan STM32-nya itu menandakan bahwa terhubung dengan baik. Karena kalau misalnya salah, itu nggak bakal ada tulisannya.
1, maka setiap kita pencet start, TX dan RX-nya itu akan bertambah 1 seiring dengan berapa banyak tombol startnya kita pencet. Jadi seperti itu. Ini udah sesuai dengan codingan yang udah kita buat. Untuk rangkaiannya itu seperti ini. Untuk rangkaiannya itu seperti ini ya. Lalu di sini untuk cobaan kedua sama, cuma di sini STM32-nya tuh berperan sebagai master, lalu SP32-nya itu berperan sebagai slave. Di sini untuk tampilan LED-nya tuh masih sama ya, ada RX, ada TX. Nah, untuk di serial monitornya itu seperti ini. Diterima dari STM32 itu POV dari ISP-nya, sedangkan dikirim balik itu dari ISP-nya mengirim ke STM. Maka tulisannya itu seperti ini. Dan setiap stack-nya itu akan nambah 1. Untuk wiringnya sendiri di sini tuh PB6 dan PB7-nya itu masuk ke ISP32, PB7 itu masuk ke 33 dan PB6 itu masuk ke 32.